Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat menunaikan salat maghrib berjamaah dan kita melangsungkan dengan thalabul ilmi. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam yang berbahagia ini, di kajian pertama bagi saya di masjid ini, kita akan membahas tentang asbabus sabat alal iman, sebab-sebab agar kita bisa kokoh, teguh dan istiqomah dalam iman. Tidak diragukan lagi bahwa nikmat yang terbesar bagi setiap manusia adalah nikmat wafat dalam iman. Nikmat kita diberikan taufik dan hidayah berada dalam iman, berada dalam Islam, dan berada di atas sunnah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mewasiati kita dalam surah Ali Imran, perintah untuk tidak mati kecuali dalam keadaan iman, kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berwasiat kepada keluarganya, kepada anak beliau Nabi Ismail dan Nabi Ishak, dan kepada keturunannya agar tidak mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah dalam ayat yang sangat populer, wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sungguh telah berwasiat Ibrahim dan Nabi Yaqub alaihissalam kepada para putranya. Wasiatnya apa? Wasiat Islam, wasiat iman. Maka Nabi Ibrahim berkata, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan Nabi Yaqub alaihissalam berwasiat ketika mendekati syakratul maut, ketika mendekati kematian, itu wasiat tauhid, wasiat iman. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah masih, am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di
Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Dan ingatlah ketika datang kepada Yakub masa kematian, ketika beliau mengumpulkan seluruh keluarganya, artinya para putranya dikumpulkan, dan memastikan keluarganya mengikuti jejaknya, mengikuti jejak nenek moyangnya. Apa yang kalian akan sembah jika aku telah meninggalkan kalian? Maka anak-anaknya serempak, kami akan menyembah ilahmu dan ilah nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak. Ilah yang satu yaitu Allah, dan kami kepadanya berserah diri. Artinya Islam. Dan ini berupa wasiat Nabi Yakub alaihissalam kepada anaknya. Karena memang iman dan Islam adalah merupakan nikmat yang terbesar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada seorang hamba. Panikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul sunnah, hiya nikmatul abadiyah. Fa'ama nikmatul dunya, fahiya nikmatul muqayyadah faniyah. Lakin hadhihi nikmah nikmatul mushtarakah bainal mu'min wal kafir wa baina ahli sunnati wa ahli bidah wa baina ahli ta'ah wa baina ahli maksiyah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah adalah nikmat yang abadi. Apabila Allah menganugerahkan nikmat iman, Allah memberikan taufik kepada seseorang iman, Islam, dan berada di atas sunnah, maka berarti dia telah mendapatkan nikmat yang akan abadi, nikmat yang akan langgeng, nikmat yang tidak akan terputus. Dia akan mendapatkan nikmat di alam kubur, di arasatil qiyamah, dan nikmat yang abadi nanti adalah di surga. Adapun nikmat dunia, nikmat kedudukan, nikmat harta, nikmat kegantengan bagi laki-laki, nikmat kecantikan bagi perempuan. Pamaladatud dunya hiya nikmatu muqayyadah faniyah. Maka yang namanya kelezatan dunia, kenikmatan dunia adalah kenikmatan yang terbatas, kenikmatan yang akan fana, kenikmatan yang akan berakhir. Ya, nikmat dunia ini, semua manusia akan meninggalkan nikmat dunia ini. Oleh sebab itu Allah akan menyempurnakan nikmatnya nanti yaumul qiyamah. Bahkan dalam hadis Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah menciptakan 100 rahmat. Jadi Allah menciptakan 100 rahmat. Dan yang Allah berikan di dunia cuma satu. Dan manusia bersyarikat dengan satu nikmat ini. Dan bukan hanya manusia, bahkan makhluk-makhluk juga bersyarikat dengan satu nikmat yang Allah berikan ke dunia ini. Kita melihat hewan-hewan itu punya sifat rahmah. Kita lihat semut-semut berteman satu dengan yang lainnya, burung-burung berteman dengan satu dengan yang lainnya. Bahkan seekor kambing sangat rahmat kepada anaknya, kepada bayinya. Ketika lahir, karena kambing tidak ada paraji, tidak ada dokter, tidak ada bidan, maka Allah berikan kekuatan yang cepat, beda dengan manusia yang punya proses lama untuk bisa berjalan. Maka kambing cukup induknya menjilati itu segala sesuatu yang ada pada tubuh kambing, kemudian dalam bahasa orang Bandung, jereg-jeg gue bisa langtung. Karena bahasa Indonesianya agak sulit ya, menjelaskan ngajereg-jeg naon gitu, susah ya. Tapi demikian nikmat Allah berikan berupa rahmat di dunia ini. Bahkan induk burung, walaupun mungkin jantannya tidak mencari makanan, tapi induk burungnya itu mencari makanan dan menyuapinya. Itu rahmat yang diberikan hatta ke binatang. Dan yang Allah berikan cuma satu.
dan Allah Ta'ala menyimpannya 99 nanti yaumal qiyamah. Tapi sayang ya, manusia itu bersengketa. Manusia berseteru satu dengan yang lainnya, saling membunuh. Hasad, iri, dengki untuk berserikat, bersekutu dengan nikmat yang satu ini, dengan rahmat yang satu ini. Dan manusia terlupakan dengan 99 rahmat yang akan disediakan nanti yaumal qiyamah. Maka nikmat iman adalah nikmat yang sangat agung. Nikmat yang sangat mulia bagi setiap mukmin. Makanya orang beriman harus bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Nikmat iman, nikmat Islam. Dan mempertahankan nikmat iman ini sangat berat. Khususnya kita di akhir zaman. Jadi kita mempertahankan nikmat yang agung ini, nikmat hidayah, nikmat sunnah, nikmat iman itu berat. Kita berada di akhir zaman. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu peringatan, wejangan. Beliau mengatakan, badiru bil a'mal fitanan kaqit'atil lailil mudlimah. Yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Yabi'u ahadukum dinahu bi'aradi minad dunya. Beliau mengatakan, bersegeralah kalian kepada amal. Artinya kita tidak boleh sedikit pun taswif. Dalam bahasa kita orang Bandung ulah ngangkekeun gitu. Tidak boleh kita menangguhkan untuk melakukan kebaikan, taat kepada Allah, thalabul ilmi, belajar. Jangan nanti pekan depan, jangan. Bersegera. Sebelum datang fitnah, bagaikan potongan malam gelap gulita. Mungkin saja seseorang paginya mukmin, karena dahsyatnya fitnah sorenya telah kafir. Naudzubillah min dzalik. Mungkin saja sejumlah orang malamnya masih beriman, sorenya masih beriman. Ketika melewati waktu malam, paginya telah kafir. Karena dahsyatnya fitnah itu. Salah seorang di antara kamu menjual agamanya dengan kehinaan dunia. Jadi artinya terperdaya dengan dunia ini. Dan digambarkan oleh Nabi SAW kaqit'atil lailil mudlimah. Fitnah, syahwat, dan fitnah syubuhat. Fitnah syahwat artinya fitnah bentuk-bentuk kemaksiatan. Fitnah syubuhat adalah bentuk-bentuk propaganda kesesatan yang akan menyerang kita semua. Dan tidak ada yang terlewat. Semuanya akan berhadapan dengan fitnah ini. Dan Nabi SAW menggambarkan kaqit'atil lailil mudlimah. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat yang lain, fitnah itu kama tanzilul mator minas sama. Fitnah yang akan menimpa kepada kita adalah bagaikan turunnya hujan dari langit. Menunjukkan semuanya akan kena. Dan semuanya akan menghadapi fitnah itu. Seperti turunnya hujan. Bisa lebat, bisa gerimis, dan demikian. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Hudzaifah, tamuju kama yamujul bahar. Fitnah itu bagaikan gelombang lautan. Jadi digambarkan dengan gambaran-gambaran yang begitu dahsyat. Tamuju kama yamujul bahar. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW menyebutkan begitu beratnya fitnah dan sangat beratnya orang untuk istiqomah hari ini. Baginda Nabi SAW mengatakan, inna min waraikum ayyaman ayyamus sabri al-qabidu 'alaiha kal-qabidina 'alal jamar. Nabi SAW mengatakan dalam riwayat yang lain, sesungguhnya wahai para sahabatku, setelah masa kalian
akan datang hari-hari. Hari-hari yang memerlukan orang itu punya kesabaran yang tingkat tinggi. Jadi bukan sabar biasa, sabar tingkat tinggi. Karena Nabi SAW mengatakan akan datang fitnah, akan datang ujian, akan datang cobaan, akan datang rintangan-rintangan yang digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah, orang yang berpegang teguh dengan Islam dan iman, bagaikan orang yang memegang bara api. Jadi Nabi SAW menggambarkan ketika datang fitnah ini, pegang kebenaran itu seperti memegang bara api. Ia menunjukkan apa? Ada dua sisi. Sunnah, kalau kita tidak mempertahankannya akan mati berarti. Seperti bara kalau dilempar dan dibiarkan mati sendiri. Tapi dari sisi lain orang yang mempertahankannya, orang yang memperjuangkannya, dia harus memiliki kesabaran karena akan datang fitnah. Ya, sampai mungkin sebagian manusia akan terbunuh dengan sebabnya, akan syahid dengannya. Mungkin dipenjarakan sebagiannya. Mungkin digibahi, paling tidak seperti itu. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Kemudian pada hadis yang terakhir yang saya ingin sampaikan, contohnya apa? Nabi SAW mengatakan apa? Dengan gambaran dalam hadis Irbad, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafi rasyidin al-mahdiin, addu alaiha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kata Nabi SAW, barang siapa yang hidup setelahku maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Lalu Nabi SAW tidak hanya memerintahkan kita berpegang teguh. Beliau mengatakan alaikum bisunnati, pegang teguh itu sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Tapi tidak hanya nyuruh pegang. Dibarengi apa? Addu alaiha binawajid, pegangnya dengan kokoh. Kalau digambarkan makna hadis ini dengan bahasa Indonesia supaya paham, gigit dengan gigi gerahamu. Jadi tidak digigit dengan gigi taring depan, karena kemungkinan copot itu. Gigitnya dengan gigi geraham. Menunjukkan apa? Sulitnya memegang kebenaran. Kalau dialihkan dengan bahasa orang Jawa Barat, cekal deleg. Artinya kalau kita pegang lele, ikan deleg, kan itu licin ya. Jadi kalau kita pegangnya seperti kita memegang ikan lele, ikan deleg apa ya? Ikan gabus lah mungkin. Digambarkan begitu. Artinya apa? Menunjukkan saking sulitnya gitu. Dan tidak gampang orang memegang kebenaran. Tidak gampang orang memegang sunnah. Hak itu tidak mudah. Orang-orangnya harus kokoh. Ya, kalau saya lihat wajah-wajah antum ini memang yang disebutkan dalam hadis atau wajah-wajah yang apa? Gampang itu kalau ada fitnah. Maaf. Ya, harus dilihat dari wajahnya juga. Wajahnya kira-kira kokoh enggak menghadapi fitnah. Orang mukmin kan harus kuat. Maka dikatakan dalam Quran, rijal minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi. Fihi rijalun yuhibbuna ayatatahharu. Rijalun la tulhim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Rijal. Artinya rijal itu orang-orang hebat. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Catatan penting yang disebutkan oleh para ulama dengan hadis Irbad tadi. Apa yang bisa menjauhkan orang dari kebenaran? Apa yang menjadikan sebagian kita terkadang bergeser dari kebenaran, bergeser dari iman, bergeser dari Islam, bergeser dari sunnah. Dan bergeser itu beda-beda. Ada yang melemah, ada juga mungkin sampai murtad di antara kita. Na'udzubillah min dzalik. Kata para ulama, fa idza tamassakal abdu bil haq yunazi'uhu salasatun. Kata para ulama, kalau orang mukmin berpegang teguh dengan kebenaran, berpegang teguh dengan iman, Islam, sunnah, maka akan ada 3 perkara yang berseteru dengannya.
Catat dengan tinta emas 3 hal ini supaya kita paham bagaimana kita menghindarnya. Yunazi'ul insan inda tamassuki bil haq. Salah satu. Ada 3 hal yang bisa berseteru dengan kita. Kita itu punya musuh. Ada 3 hal yang bisa menyerang kita ketika kita berpegang teguh dengan hak. Yang pertama kata para ulama, yunazi'uhu syaitonul jinni wa yunazi'uhu syaitonul insi wa yunazi'uhu hawahu. Ada 3. Pertama yang akan berseteru dengan kita adalah bisikan syaitan dalam bentuk jin. Jadi artinya ketika kita berpegang teguh kebenaran, maka syaitan akan menggelincirkan dan membisikkan dalam hati kita. Berusaha. Sebagaimana disebutkan dalam sejumlah ayat kan dalam Al-Quran. Seperti disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 16-17. Fabima agwaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Jadi syaitan akan membisikkan kita. Bisikan syaitan itu yang pertama. Yang kedua akan berseteru dengan kita dan kita akan punya musuh syaitonul insi, yaitu syaitan dalam bentuk manusia. Siapa ini? Disebutkan dalam hadis yang saya pernah sampaikan yang hadir mungkin di Jumat yang lalu. Yaitu apa? Munafik alimul lisan, jidalul munafiki bil Quran, hum ahlul ahwa, du'atun ala abwabi jahannam. Kita dalam hidup ini, antum akan mendapatkan tantangan terutama kita di era digital. Itu akan ada di WA antum, akan ada di YouTube, akan ada di Instagram, akan ada di semua media ini. Siapa? Ahlul ahwa. Yaitu syaitan berbentuk manusia. Wali-wali iblis laknatullah. Hum ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu. Yaitu apa? Munafik, orang-orang munafik yang mereka mempropagandakan kesesatannya itu dengan dalil-dalil agama. Jidalul munafiki bil Quran, yaitu debatnya orang-orang munafik dengan Quran. Sedangkan umat Islam di Indonesia umumnya orang awam ya. Orang awam, kita tidak tahu kalau orang berdalil sama kok katanya pakai Quran dalilnya. Padahal menyimpang pemahamannya. Pakai hadis Sahih Bukhari kok. Dan ini sangat berbahaya pada poin yang kedua ini. Dan kita akan jelaskan ini poin yang sangat penting ya, di poin kedua ini nanti. Yang ketiga adalah hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Yaitu berupa khatarat wal ahwa. Segala sesuatu yang terlintas dalam diri kita untuk condong kepada maksiat. Ya. Saya berikan contoh satu ya. Ini 3 hal ini. Contohnya riba. Yang mungkin sangat jelas, riba. Pertama, iblis akan bilang ke hati kita dan berkata, iblis bilang dalam hati kita, hari ini usaha tidak pakai bank nggak mungkin maju. Jadi iblis membisikkan, nggak zamannya lagi kita sekarang. Antum kalau jual beli atau dagang atau perusahaan tidak pakai ini nggak mungkin maju. Iblis yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan dalam hati manusia. Dan iblis amania, memberikan angan-angan.
Kalau modalnya cuma 1 miliar, untungnya kecil. Iblis bilang, kalau ingin maju tambah modalnya. Nggak ada teman, ada tubang. Iblis yuwaswis. Munaza'ah terus. Dan itu setiap detik, bukan menit, setiap detik manusia akan digoda hatinya. Yang kedua, propaganda dari ahlul ahwa. Siapa bilang bank konvensional itu ribawi? Antum lihat di YouTube, mungkin ada ahlul ahwa. Oh, itu zaman dulu ketika tidak terjaga sistem perjualbeliannya. Itu zaman dulu ketika pinjam itu tidak berkaitan dengan sesuatu yang digolangkan atau yang dikelola. Ya juga katanya, kalau sekarang mana mungkin katanya orang pinjam, dia usaha tapi tidak ngasih. Nggak masuk akal katanya. Makanya yang dimaksud dengan ribawa itu kalau kita dengan teman pinjam gitu, dalam kebutuhan biasa, maka mengembalikan jangan tambahan. Yuwaswis, zuhruful qaul, bikin propaganda, sehingga sebagian kita itu bingung, ya, bener nggak ini? Nah, dan nantiasa berseteru itu. Sedangkan yang ketiganya amaratun bisu, inna nafsa la amaratun bisu, berupa hawa nafsu yang ada dalam manusia. Keinginan-keinginan dunia, keinginan-keinginan menguasai dunia, keinginan-keinginan kemewahan. Yang dengan semua itu terkadang manusia tergelincir. Dan setiap saat kita berseteru itu. Ya. Karena manusia berseteru dalam setiap saat dengan 3 hal tadi. Tapi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau yang pertama dan kedua sesungguhnya lebih ringan bagi kita untuk mengendalikan iman kita dan mempertahankan kita dengan 2 kekuatan tadi. Bisikan syaitan bagi kita beristiadah kepada Allah. Ya. Wa imma yamzaghannaka minasyaitoni nazgun fasta'id billah. Kalau orang dapat bisikan, istiadah kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Maka ini berarti kita udah punya perisai. Kalau berkaitan dengan hawa nafsu dunia, mungkin juga edukasinya lebih mudah. Kita tahu tentang fungsi dunia ini fana, dunia ini sementara, yang kekal adalah akhirat. Orang awam bisa mengedukasi sendiri sebenarnya. Hal yang nomor 2, hal yang nomor pertama dengan nomor ketiga. Tapi yang paling sulit adalah fitnah syubhat. Fitnah berkaitan dengan syubhat. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya sering menyampaikan di banyak majelis hari ini, kita jangan bertanya dari mana kita cari ilmu hari ini. Cari ilmu dan kita mengakses pengetahuan sangat mudah hari ini. Karena Allah memberikan anugerah kepada manusia di akhir zaman dari sisi ini. Anugerah berupa kemajuan teknologi. Kita bisa televisi, radio, perangkat-perangkat yang ada dalam digital, YouTube, Instagram, dan nama-nama mungkin antum lebih tahu. Tapi yang sulit hari ini adalah memverifikasi apa yang antum dengar dan apa yang antum lihat. Yang paling sulit bagi kita hari ini, khususnya kita orang awam, mencari kepastian benarnya apa yang kita dengar, mencari kepastian setiap apa yang kita lihat dari semua sumber pengetahuan.
Terlebih teman-teman yang dimuliakan Allah, musuh-musuh Islam dan juru-juru dakwah yang akan menyesatkan kita disifati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam munafik alimul lisan. Jadi para munafik ini, musuh-musuh Islam ini dan ahlu bid'ah ini, mereka akan mengeluarkan propaganda-propaganda dan mereka akan menyebarkan syubhat dengan metode-metode ilmiah secara zahirnya. Ya. Kita harus paham, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang-orang munafik, ahlu bid'ah dalam sepanjang sejarah itu berdalil dengan agama, berdalil dengan Quran. Saya akan berikan contoh dalam sejarah. Orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Quran makhluk sampai bersekongkol dengan Amirul Mukminin di saat itu, sehingga dipenjaranya Imam Ahmad yang mengatakan Quran kalam Allah bukan makhluk. Pakai apa? Selain pakai akal, pakai ayat Quran. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah menciptakan segala sesuatu. Lalu mereka mengatakan Quran itu syai', sesuatu, berarti Quran adalah makhluk. Jadi pakai Quran. Pakai ayat Quran untuk mengatakan Quran adalah makhluk. Contoh yang kedua, dan ini terlebih dari yang tadi. Bahkan ini satu firqah yang paling sulit, firqah yang paling dahsyat menyesatkan banyak manusia. Khawarij mengumpulkan manusia di zaman Ali, Alinya masih ada. Menurut sejarah, dan ini diambil yang paling banyak, mereka berjumlah 12.000. Sahabat masih ada, Abdullah bin Abbas masih ada, Abu Hurairah masih ada, Abdullah bin Umar masih ada. Ya. Muncul tokoh yang mengkafirkan Ali, mengkafirkan Amr bin As, mengkafirkan Muawiyah, dan mengkafirkan sejumlah sahabat. Jumlah mereka bukan sedikit, 12.000 berkumpul di Haura. Berkumpul di Haura. Dan 12.000 ini kalau dibandingkan dengan kita, nampak dohir tentang keislamannya, maka diakui mereka. Jidat mereka borokannya, tangannya sasangaleun, kepalan tangannya, betisnya bengkak karena lamanya berdiri sholat, bibirnya basah karena dzikir, matanya sampai belekan karena seringnya nangis ketika mereka baca Quran. Tapi dikatakan yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar ramyah. Mereka melesat dari agama bagikan melesat anak panah dari busurnya. Antum sejarahnya membuktikan, saya sering sampaikan ini. Abdurrahman ibnu Muljam, sang penikam, sang pembunuh Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ali adalah penghuni surga. Orang keempat terbaik setelah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ditikam sama Abdurrahman ibnu Muljam. Pengen tahu Abdurrahman ibnu Muljam siapa? Hafidz Quran. Bahkan bukan hafidz Quran, dia pintar qiraah sab'ah, qori, baca Qurannya, bukan sekedar makhorijul huruf, qiraah sab'ah, dikenal qori. Dia membunuh Ali, membacakan surah Al-Baqarah ayat 207. Maka orang-orang Khawarij itu dikenal dengan Syarah, sang pembeli. Mereka menganggap mujahid. Ketika menikam Ali, baca ayat Quran. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Jadi pembunuhan dianggap jihad. Dan pakai ayat. Maka Abdullah bin Umar mengatakan qaumun yantalikuna ila ayatin nuzilat alal kufar fayunazziluha alal mu'minin.
Fa yukaffirunal mu'minin summa yapsikuna dima'al muslimin. Kata Abdullah bin Umar, orang-orang Khawarij itu orang-orang yang mengambil ayat Allah turunkan untuk orang kafir, tetapi mereka memahaminya untuk orang beriman yang maksiat. Maka mereka mengkafirkan sesama mukmin, kemudian setelah itu mereka menghalalkan darah kaum muslimin dan baca ayat Quran. Maka di sini syubhat itu lebih berbahaya dari syahwat itu. Jadi kalau yang pertama dan terakhir kan ini syahwatnya, bisikan syaitan. Tapi kalau syubhat sangat berbahaya. Barangkali udah Isya? Ya, Isya dulu katanya, sholat dulu dan nanti kita selesaikan setelah Isya, insyaallah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi untuk mempertahankan iman dan kokohnya kita di atas iman, di atas Islam itu berat. Karena kita selalu berseteru dalam setiap saat dengan 3 kekuatan yang merupakan musuh kita, yaitu musuh dari dalam berupa syaitonul jin dan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Sedangkan musuh dari luar yang pada intinya adalah kekuatan propaganda dari musuh Islam, dari orang-orang kafir yang kepanjang tanganannya adalah ahlul ahwa, ahlu bidah. Berkaitan dengan dibisikan syaitan dan gejolak hawa nafsu yang ada dalam diri kita, bukan berarti kita menganggap remeh, tapi sebenarnya ini lebih mudah. Cara kita membikin tameng dari bisikan syaitan, salah satunya dengan ikhlas dalam kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah An-Nahl, Allah berfirman, qala rabbi bima agwaitani la uzayyina lahum fil ardi wa la ugwiyannahum ajmain illa ibadakal mukhlasin. Qala hadza siratun ala mustaqim inna ibadi laisa laka alaihim sultanun ila man ittaba'aka minal gawin. Ketika Allah menjelaskan bahwa iblis ketika dianggap makhluk yang durhaka, maka iblis berkata, benar-benar aku akan menghalangi mereka, menggelincirkan mereka semuanya. Kata iblis, kecuali orang-orang yang ikhlas itu tidak akan mampu digelincirkan, tidak bisa dibisiki, dan tidak bisa digelincirkan orang-orang yang ikhlas ibadah kepada Allah. Illa ibadaka minul mukhlasin, kecuali hambamu di antara mereka yang ikhlas kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah ditinjau dari sisi ketawakalan kita. Kita mesti bergantung kepada Allah, menyerahkan diri kita kepada Allah, karena yang punya hati adalah Allah, yang membolak-balikan hati kita adalah Allah, dan bisa meneguhkan hati kita adalah Allah. Maka Allah berfirman dalam ayat yang lain, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah berfirman, apabila kamu akan membaca Quran, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu beristi'adzah. Kata Allah, sesungguhnya
bukan kekuasaan syaitan. Artinya syaitan tidak akan berkuasa. Syaitan tidak akan mampu untuk menggelincirkan siapa? Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Maka dikatakan oleh para ulama ilha. Kita ilha menyerahkan diri kepada Allah. Berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinik. Ini cara kita membentengi. Azkar, banyak doa ya. Dan setan ada di berbagai tempat. Makanya kita masuk WC berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Syaitan akan hadir dalam setiap keadaan. Kita minum, kita makan, hadir syaitan di situ. Maka kita diperintahkan untuk membaca bismillah. Dzikir. Jadi kita punya tameng. Kita lewat ke tempat yang dianggap angker, kita diajari doa. A'udzubika kalimati tamah min kulli syarri ma khalaq. Ya. Bismillahi alladzi la yadurru ma'a ismi syai'un fil ardi wala bisa ma'adkar. Sebelum tidur baca ayat kursi, dijamin tidak akan disentuh malamnya oleh syaitan. Akan berjima, kita disuruh doa. Bismillahi Allahumma jabdina syaitana wajibni syaitana fima razaqtana. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendatangi istrinya membaca doa ini, jika Allah menganugerahkan anak kepada kita, maka anaknya dijamin tidak disentuh syaitan. Ini tameng dari bisikan syaitan. Kalau berkaitan dengan urusan dunia, bagaimana kita mengedukasi agar tidak tergelincir dengan gemelapan dunia? Al-Quran menggambarkan tentang hinanya dunia, ya. Mata'ul gurur, qalilun, ya. Dikatakan dunia ini sedikit. Dunia ini panah gitu kan, dikasih tahu. Tapi kalau poin yang kedua, bagaimana kita mengedukasi diri agar kita tidak tergelincir dengan syubhat? Pintu yang paling besar adalah nilai kita, nilai antum, sejauh mana kita memandang ilmu itu penting. Selama antum, selama para jamaah ini menilai ilmu penting dalam hidup kita, maka Allah akan membuatkan perisai bagi kita dengan ilmu. Salafi ahli sunnah harus bergeser dari cinta kepada ustadz menjadi cinta kepada ilmu. Tidak perlu antum ngepen ke ustadz. Ustadz itu akan mati, ustadz juga mungkin salah. Jadilah kita seperti ulama terdahulu. Ulama terdahulu rihlah li thalabul ilmi, bukan hanya ketemu dengan orangnya. Kenapa Imam Bukhari pergi ke Yaman? Karena ada ulama di negeri Yaman. Ceritanya apa? Mencari hadisnya, bukan ngepen dengan nama orangnya. Dan fitnah akhir zaman, di mana sebagian dari anak kita menganggap bahwa guru kita adalah apa yang ngepen bagi kita. Dan itu fitnah yang akan menyesatkan antum semua. Dan ini fitnah akhir zaman. Apalagi kita hanya terobsesi karena followernya banyak. Dan kita hari ini tidak bisa membedakan mana ulama, mana orang alim, mana penceramah. Dan ini fitnah akhir zaman. Karena mungkin sejumlah orang, sejumlah ustadz, karena disebut ustadz di Indonesia, bercerita dengan cerita yang palsu tapi menyentuh hati. Mungkin ada kepada kitanya nyentuh hati, ada kebaikannya. Tapi dari sisi bersandar kepada hadis palsu, bersandar kepada ketidakautentikan dalam standar ilmu, maka menyebabkan banyak orang sesat dengan sebabnya. Walaupun mungkin kelembutan hati dari sisi akhlak budi pekerti, ada orang yang baik. Tapi ketika sejumlah orang mengeluarkan hadis-hadis palsu, kemudian menceritakan cerita-cerita aneh gitu ya. Karena mungkin banyak cerita aneh tapi menyentuh hati. Dan ustadz ini punya
punya timbangan nanti yaumul qiyamah yang menyampaikan hadis palsu karena ingin menyentuh hati orang. Jadi hari ini teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, mindset yang harus dirubah kita. Antum jangan menganggap belajar itu hanya tabligh akbar. Takbir akbar itu hanya secuil ilmu yang disampaikan. Saya ingin mengakhiri kata Imam Sufyan ibnu Uyainah. Seseorang tidak dikatakan dengan ahli sunnah dan tidak diakui sebagai ahli sunnah sehingga paham 10 poin diantaranya. Qala Sufyan ibnu Uyainah, as-sunnatu asyaratun faman kunna fihi faqad istakmala sunnah, faman taraka syai'an minha faqad taraka sunnah. Beliau mengatakan sunnah itu ada 10. Siapa yang ada 10 pada seseorang, maka dia dikatakan sunni. Siapa yang menyelisih salah satu di antara 10 ini, maka dia bukan sunni walaupun jidatnya ditulis sunni salafi. Sampai bolanya bola sunnah, ya. Motor sunnah. Mau apa? Ditulis sunnah. Sebelum paham 10 poin ini tidak dikatakan sunni. Apa yang 10 ini kata beliau? Yang pertama adalah isbatul qadari. Mengimani tentang takdir dengan perincian yang dijelaskan oleh para ulama. Ya. Kenapa? Karena ada qadariyah dan ada jabariyah yang menyimpang dua kelompok besar. Ya, Jabari, Mu'tazilah atau Sunni. Pelajari takdir dengan benar. Iman kepada 4 rukun, ilmu, kitabah, masyiah, al-khalq. Ya, dengan pemahaman yang benar. Yang kedua, takdimu Abi Bakrin wa Umar. Ciri ahli sunnah itu mendahulukan kedudukan Abu Bakar dan Umar. Siapa yang mengatakan Ali lebih afdal dari Abu Bakar dan Umar, maka dia Syi'i bukan Sunni. Yang ketiga mengatakan al-imanu qaulun wa amalun yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Ciri ahli sunnah mengatakan iman ucapan dan perbuatan bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Siapa yang mengatakan iman cukup dalam hati, maka itu adalah murji'ah. Siapa yang mengatakan iman tidak boleh berkurang, maka itu namanya khawarij. Sunni mesti mengatakan iman bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Selanjutnya mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Sunni Salafi cirinya apa? Mengatakan Quran kalamullah dan bukan makhluk. Siapa yang mengatakan Quran makhluk adalah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jadi dipastikan itu. Maka belajar dengan terperinci, belajar dengan benar usul-usul ahli sunnah, sehingga kita punya tameng. Kemudian apa? Isbatu adabil qabri, menetapkan adanya adab kubur dan nikmat kubur. Yang mengatakan tidak ada adab kubur atau nikmat kubur adalah Jahmiyah dan Mu'tazilah, sama. Kemudian setelah itu mengatakan apa? Isbatul ba'thi, isbatul haudi, isbatul mizan, isbatul sirat. Ciri ahli sunnah itu meyakini tentang hari kebangkitan. Jadi dibangkitkan dari alam kubur ke arsatil kiamah. Mengimani adanya haud, telaga yang akan dilewati oleh semua manusia nanti. Ya, telaga milik Nabi SAW yang luasnya sejauh sebulan perjalanan, lebarnya 1 bulan perjalanan, airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, gayung-gayungnya dan gelas-gelasnya adalah bintang-bintang dari langit, artinya gemerlapan seperti bintang-bintang dari langit. Siapa yang meminumnya tidak akan haus selamanya. Hakiki, ada telaga nanti, telaga haud. Kemudian mengimani adanya mizan, timbangan. Timbangan hakiki menurut ahli sunnah apa? Kifatan walisan. Seperti kita lihat di Pegadaian, seperti lihat kita di apa? Di pengadilan, itu timbangan seperti itu nanti, ditimbang amal kita. Dan beriman kepada sirat jisrun baina dhahri jahannam. Iman kepada adanya jembatan di atas neraka yang orang-orang mukmin akan lewat ke sana. Orang kafir langsung ke neraka, orang mukmin akan melewati sirat. Yang disebutkan dalam surah Maryam, wa im minkum illa wariduha, dan tidak ada di antara kamu kecuali akan lewat kepadanya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dzalimin fiha jithiya. Orang-orang iman akan diselamatkan, orang-orang bertakwa
dan orang-orang yang durhaka mungkin tenggelam dulu ke neraka, terpeleset. Kemudian yang terakhir, tidak mengkafirkan seseorang mukmin karena melakukan maksiat. Nah ini poin-poin sunnah ya. Jadi kalau kita ingin keimanan kita teguh, sunnah kita teguh, itu dengan belajar. Catat dengan tinta emas dalam bahasa saya. Antum harus menilai ilmu lebih penting dari makan dan minum. Carilah ilmu itu dengan natural. Bagaimana ilmu dicari dengan natural? Ibarat antum kalau lapar cari warteg, ya, cari warsun, warung Sunda, cari warung Padang, cari warteg kalau lapar. Kalau haus kita cari air. Jadi ilmu dalam kehidupan kita ini adalah seperti tadi. Dan yang terakhir sebagai penutupnya ya, jarang kita itu ilmu pakai niat. Iya kan? Kita itu cari ilmu tidak pakai niat. Tidak pakai niat pingin tahu. Coba kalau antum menintrospeksi, tanya antum bisa sholat, pernah nggak sengaja pingin tahu sholat? Kebenaran. Ustaz ngajarkan Bulughul Maram kitab sholat, gening jika kieunya sholat nu bener teh. Jadi tidak pernah seperti para sahabat. Para sahabat mah ada problem tentang air laut, tanya langsung. Oh air laut suci, selesai. Ada problem Ali radhiyallahu ta'ala anhu karena keluar terus madi, tanya hukumnya apa? Bersihkan zakarnya dan berwudu. Oh berarti tidak perlu mandi janabah kalau keluar madi, selesai. Ada sahabiah namanya Fatimah binti Abi Hubeish, terkena penyakit istihabah, bingung. Datang kepada Nabi SAW di hadapan Aisyah. Ja'at Fatimah binti Abi Hubeish ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah in imra'atun ustahadu fala athuru, apa adi salata qala la, fa inna dzalika irkun, walakin da in salata ala qad tahidina fiha, fa idza akbalat faghsili anki dammi wa sholli. Selesai. Tahu terjemahnya? Enggak tahu. Fatimah ibnu Abi Hubeish datang kepada Nabi SAW. Seraya dia berkata, ya Rasulullah, aku ini wanita yang keluar darah terus. Apakah aku harus meninggalkan sholat selamanya? Kata Nabi SAW, tidak. Sebab itu penyakit irq, penyakit yang ada di rahim. Ya, kalau sekarang mungkin dinamakan kista, istilahnya. Keluar darah terus. Kata Nabi SAW, tidak. Tapi kalau datang waktu kebiasaan haidmu, maka tinggalkanlah sholat selama kebiasaan haidmu. Jadi kalau wanita itu umpamanya sebelum istihadah, di tahun-tahun dahulu, 7 hari di awal bulan. Kemudian terkena penyakit istihadah sekarang. Maka si wanita tersebut cukup meninggalkan sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh berjima selama 7 hari itu. Antum pun jadi suami walaupun kita tidak haid harus tahu gitu hukumnya. Nggak boleh dijima ketika wanita istihadah, boleh dijima hukum asal. Tapi dalam waktu dia biasa haid tinggalkan, tahu. Kapan kamu suka haid? Ya saya haidnya di awal bulan, ya ditinggalkan kan itu. Maka ketika ada masalah tanya, selesai. Jangan dulu nanti tabligh akbar baru kita bikin soal ya. Nah, demikian kita belajar agama, ya. Jadi kita belajar agama harus ditingkatkan. Cara kita memandang ilmu harus ditingkatkan. Plus antum, kita bersama memandang ustadz, ya, memandang ustadz itu dipandang ilmunya. Dan antum tidak perlu ngepen ke ustadz ya. Kalau ngepen antum ustadznya meninggal, antum pengunjuk sama siapa lagi? Ya. Kemudian namanya ustadz saya itu bukan maksum. Maka apa? Agar tahu kalau mungkin si ustadz ini salah, dengan kita belajar ke ustadz yang lain untuk bisa mengklarifikasi setiap keilmuan. Kita tidak boleh ta'assub. Dan ini manhaj salaf ya, manhaj salaf. Nah,
Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah apa yang saya bisa sampaikan di malam yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin 5 menit atau beberapa menit kalau ada pertanyaan. Nggak apa-apa. Ada pertanyaan panitia? Atau enggak? Ya. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Ya, biar saya bisa cepat pulang. Alhamdulillah ya. Ya, yang jelas kesimpulannya bahwa nilai yang terpenting bagi kita untuk terhindar dari semua keburukan adalah ilmu ya. Dan nilai kita semangat mencari ilmu. Saya akhiri dengan 2 dalil. Satu dari hadis, satu dari Quran. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah menjadi ahlul khair, maka Allah akan menjadikan kita faqih. Jadi sejauh mana kita faqih kepada agama Allah, sejauh itulah kita akan terjaga dari setiap penyimpangan. Semakin sempit ilmu kita, semakin kemungkinan terbawa dengan penyimpangan itu. Itu yang harus dicatat. Ayat yang terakhir Allah berfirman, waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, maka benar-benar kami akan menunjukkan mereka kepada jalan kami. Artinya apa? Sejauh mana kita beristihad dalam thalabul ilmi, sejauh itu juga hidayah akan sampai kepada kita. Sejauh mana kita itu punya semangat thalabul ilmi, maka sejauh itu juga kita akan punya perisai dari setiap keburukan, dari setiap penyimpangan, dari setiap kesesatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan memberikan keistiqomahan di dalam din, dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.